Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan pada sore hari ini ada manfaat yang bisa diambil oleh anak-anak semuanya, utamanya untuk persiapan menjelang kompetisi matematika terbuka yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 minggu depan ya, insya Allah ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ada beberapa soal yang sudah saya siapkan tentunya. Eh, Mungkin tidak semuanya bisa terbahas, tetapi nanti bisa dilanjutkan pada diskusi-diskusi mendatang tentunya ya. Oke, saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, masih proses ya share screen-nya sambil menunggu tampilannya. Yang jelas ada dua agenda yang pada tanggal 11 nanti akan dilaksanakan, yaitu kompetisi matematika sekolah dan kompetisi matematika terbuka. Ada sedikit perbedaan terkait kontennya ya. Kalau misalkan kompetisi matematika sekolah, kontennya yaitu matematika sekolah sesuai dengan jenjang kelasnya. Jadi kelas 7 itu kalau dilihat di kurikulum itu materinya apa, maka itu yang nanti akan kami sodorkan soal-soalnya. Di kelas 8 juga demikian, di kelas 9 juga demikian. Tetapi kalau misalkan KMT, kompetisi matematika terbuka, itu lebih cenderung mengarah kepada soal-soal betul-betul problem solving ya. Sejenis soal-soal OSN, tetapi tingkatannya masih tingkat kota dan kabupaten ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kualitas soalnya. Nah, tentunya tidak langsung disodorkan soal-soal yang susah, enggak ya. Tentunya ya kita mulai dari soal-soal yang relatif mudah ya. Oke, ini soal yang sudah saya siapkan tentunya. Kita coba lihat satu persatu ya. Nomor satu, yang sudah melihat kemudian langsung mau mencoba juga sangat baik ya, sangat baik. Jadi langsung bisa, Pak, saya sudah ketemu Pak, saya ketemu jawabannya adalah ini. Nah, silakan aja ya. Yuk kita coba lihat. Ekspresi dari A ditambah 2023 ditambah A dikurangi 2024 ditambah A ditambah 2025 ditambah A dikurangi 2026. Maka kita bisa memisahkan terlebih dahulu mana yang suku-suku sejenis, mana yang suku-suku sejenis yang lainnya. Ya, artinya yang disebut sebagai variabel dikumpulkan dengan yang punya variabel. Apa saja? Kita coba cek ya. Kita coba cek, maka ini, 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 ini memiliki suku-suku yang berjenis sama. Artinya A ditambah A ditambah A ditambah A itu sama dengan berapa? Maka dia akan sama dengan 4A. Kemudian yang berikutnya, yang suku-suku sejenis yang berikutnya, di sini adalah positif 2023, negatif 2024, maka ketika kita operasikan, dia hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang berikutnya, positif 2025, negatif 2026, maka ketika kita operasikan, hasilnya juga negatif 1. Maka ini akan menjadi 4A negatif 2. Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit cara berhitung sebenarnya ya. Akan menjadi sedikit lama ketika eh, kita kumpulkan yang tandanya sama ya, positif-positif misalkan 2023 ditambah 2025. Ah, ini akan sedikit lama ya. Kemudian yang negatif-negatif sedikit lama lagi ya. Mendingan kita menggunakan teknik sedikit tetapi akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih cepat. Nah, ini masih juga relatif mudah ya. Nomor dua, jika X sama dengan 4, Y sama dengan 3X, dan Z sama dengan 2Y,
maka nilai Y ditambah Z itu sama dengan berapa? Nah, kita coba mulai dari ini yang diketahui, yang diberikan oleh soal itu adalah X sama dengan 4. Kemudian yang pertama, kita diminta menentukan Y sama dengan 3X. Ya sudah, kita substitusikan aja nilai X yang sama dengan 4 pada persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua. Berarti ini 3 dikalikan 4 atau sama dengan 12. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke sini bahwa Z itu sama dengan 2Y. Maka nilai Y yang sudah kita dapatkan di pencarian sebelumnya, kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Maka akan didapatkan 2 dikalikan dengan 12 atau sama dengan 24. Artinya apa? Di sini kita sudah menemukan nilai Y dan Z-nya. Tinggal yang mau dicari itu apa? Yang mau dicari itu adalah Y ditambah Z. Maka ini akan sama dengan 12 ditambah 24. Atau sama dengan 36. Saya tadi sempat melihat ada beberapa siswa yang sudah dengan cepat merespon ya. Terima kasih. Saya coba cek dulu siapa saja ini yang sudah merespon dengan cepat ya. Ada, wait. Oh ini. Ada Samuel, Muhammad Amin, Matthew, dan yang lainnya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wait, biar tidak mengganggu. Oke. Saya coba lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 jenisnya adalah geometri ya. Oke, kita coba cek. Diberikan 3 buah persegi ya. Yang mana? Yaitu persegi-persegi yang tidak diarsir di sana ya. Perbandingan luas daerah yang berwarna biru dengan yang berwarna hijau itu adalah berapa perbandingannya? Kalau kita lihat itu kan jelas bentuknya yang berbeda ya. Maka perbandingannya kayaknya berbeda deh. Tunggu dulu. Kita harus cek konsep apa yang terpakai dan bisa dipakai pada soal yang nomor 3 ini, gitu ya. Saya tunggu tidak ada yang merespon, ya. Memang kalau geometri agak-agak sedikit butuh konsep yang kuat, ya. Nah, saya coba tunjukkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada 2 buah garis yang sejajar, katakanlah, ini ada garis G dan garis H, di mana garis G dan H itu adalah sepasang garis yang sejajar. Kalau misalkan saya mengkonstruksi atau membuat suatu segitiga di sini, katakanlah A, B, C. Ini segitiganya segitiga A, B, C. Kemudian saya membuat satu segitiga lagi yang alasnya sama-sama AB. Katakanlah saya mengambil titik D di sini. Saya hubungkan A ke D, saya hubungkan B ke D. Maka pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan luas segitiga ABC dan luas segitiga ABD? Apakah luasnya sama atau lebih luas yang ABC dibandingkan dengan ABD? Atau ada yang mengatakan lebih luas yang ABD dibandingkan dengan ABC. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi ya. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, maka kan kita punya bahwa luas segitiga itu kan biasanya dihafalkan sebagai setengah dikalikan alas dikalikan tinggi ya. Nah ini kan alasnya sama-sama AB katakanlah. Lalu tinggi segitiga ABC itu mana? Tinggi segitiga ABC adalah ini. Kalau dia tegak lurus ya. Dan tinggi segitiga ABD jika puncaknya di D, maka tingginya mana? Tingginya ini. Ya, dan ini harus tegak lurus. Jadi tingginya bukan DB, bukan pula DA, tetapi garis yang tegak lurus dengan AB atau perpanjangan AB melalui D. Bukankah ini sama dengan ini? Ya, artinya apa? Jika kondisinya seperti itu, maka luasnya pasti sama.
Nah, konsep itu yang akan kita pakai ya. Saya sambil mengadmit yang barusan datang ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, agar saya menulisnya enak, maka sedikit saya kasih nama terlebih dahulu titik-titik yang muncul di sana. Katakanlah ini adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H. Sudahlah ya, sudah. Oke, nah maka kalau misalkan kita pertama menghubungkan H ke B, H ke B, jelas bahwa HB itu sejajar dengan GC. Jadi kondisinya pasti bisa seperti ini, ya. Artinya apa? Artinya sekarang ketika saya membuat garis melalui H dan sejajar dengan CG, maka kita bisa mengatakan begini tadi, berdasarkan konsep tadi, bahwa luas segitiga BCG, BCG itu pastilah sama dengan luas segitiga HCG, atau saya tulisnya biar biar sama kayak tadi lah ya, biar sama kayak tadi. Ini saya coba ganti dulu, biar keterurutannya itu gampang lah ya. Saya pakai alasnya GC ya. Berarti saya nulisnya begini aja. Bahwa luas GCH itu pastilah sama dengan luas GCB. Di mana luas GCB itu, kalau kita lihat pada persegi BCFG, dia adalah setengah dari persegi BCFG, luasannya ya. Maka dapat saya tuliskan sebagai setengah dari luas BCFG. Nah, pada sisi yang berikutnya sekarang kita lihat pada luasan segitiga yang berwarna hijau ya. Kalau kita hubungkan C ke E, maka kita juga bisa mengatakan bahwa BF itu sejajar dengan CE ya. BF itu pastilah sejajar dengan CE. Nah, kalau misalkan BF sejajar dengan CE, nah saya tuliskan dulu buat garis yang melalui CE, dan garis itu sejajar dengan BF ya. Maka kita bisa mendapatkan bahwa segitiga BFE pastilah luasannya sama dengan segitiga BFC, di mana luasan segitiga BFC itu sama dengan setengah dari persegi BCFG. BCFG. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan menggunakan sifat transitif lah di matematik gitu ya, kalau luasan ini, luasan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini sama dengan ini, artinya apa? Artinya bahwa GCH itu memiliki luasan yang sama dengan BFE. Dengan kata lain bahwa GCH atau luasan yang berwarna biru dibandingkan dengan BFE, luasan yang berwarna hijau, karena dia sama, ya perbandingannya adalah 1. Gitu ya. Jadi jangan lihat bentuknya, ah itu kayaknya beda deh bentuknya ya. Ya jangan seperti itu ya. Kita harus tahu konsep yang dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut tentunya. Oke, yang berikutnya nomor 4. Nomor 4 juga masih standar ya, untuk kelas 7 utamanya. Model-model soal seperti ini masih layak lah bisa dipakai di dalam soal KMT untuk penyisian ya, tentunya untuk penyisian. Nah, sekarang kita coba lihat, jika 2025 dibagi 7 itu sama dengan X ditambah 1/Y+1/X, 1/Y, di mana X, Y, dan Z-nya itu adalah bilangan bulat positif,
maka berapakah nilai dari X ditambah Y ditambah Z? Ya, oke. Nah, sekarang kita coba cek atau kita breakdown satu persatu ya. Kalau misalkan 2025 dibagi 7, ini akan sama dengan berarti berapa ini? 289 2 per 7. Nah, ini maka kita bisa menuliskan sebagai 289 ditambah 2 per 7 ya. Jadi ini bukan perkalian 289 dikali 2 per 7, tapi itu sebagai pecahan campuran ya, pecahan campuran. Nah, dapat saya tuliskan seperti itu. Nah, ingat kalau misalkan kita punya bahwa apa namanya A per B, maka ini akan sama dengan 1 per B per A, gitu ya. Maka ini dapat kita tuliskan 289 ditambah 1/7/2. Oke, maka ini akan sama dengan 289 ditambah 1/7/2 itu sama dengan 3,5 ya. 3,5. Atau dapat kita tuliskan sebagai 289 ditambah 1/7,5 itu adalah 3 ditambah setengah ya. Berarti 3 ditambah setengah. Nah, kita coba lihat bahwa bentuk di sisi sebelah kanan sama dengan itu adalah bentuknya X ditambah 1/Y ditambah dengan 1/X. Maka dari sini kita bisa melihat kesamaan ya, bahwa X-nya itu sama dengan 289. X-nya sama dengan 289. Y-nya itu juga sudah ya. Y-nya sudah. Siapa? 3. Dan Z-nya itu juga sudah ada. Nah, kalau kita lihat kesamaannya, Z-nya itu sama dengan 2. Artinya apa? Yang ditanya adalah berapakah nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Maka X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 289 ditambah 3 ditambah 2 ya. Maka di sini akan kita dapatkan nilainya adalah 294. 294. Oke, kita cek FM 4005 itu menjawab B gitu ya. Kalau Muhammad Amin, Samuel dan sebagainya, saya tadi kelewat jawab yang mana saya kelewat ya. Oke, oke. Yuk, sekarang kita coba cek di soal ini. Nomor 5, masih mudah ya, masih mudah. Bilangan-bilangan berikut yaitu 49, 29, 9, 40, 22, 15, 53, 33, 13, 47 akan dipasang-pasangkan sedemikian hingga setiap pasangan memiliki jumlah yang sama. Berapakah pasangan dari bilangan 15? Nah, ini pembuat soal itu sudah sangat tahu bahwa apa namanya, bilangan-bilangan yang dipilih untuk masuk ke dalam soal ini adalah bilangan-bilangan yang dipilih untuk mempermudahkan satu perhitungan ya. Jadi yang penting adalah konsepnya saja. Nah, kita cukup mengatakan begini sebenarnya. Bilangan-bilangan tersebut ketika diurutkan menjadi apa? Kita cek. Yang paling kecil itu adalah 9. Kemudian diikuti oleh berapa ini? 9 sudah, 13. Kemudian 15. Ini sudah, ini sudah. Terus berapa lagi nih? 22, 33 ya. 22, 33.
Kemudian yang berikutnya adalah 47, 33 sudah. Mana lagi? 47, 53, 29 belum ya? Sorry, sorry. Ini 29 belum. 29, terus tadi adalah 33, terus 47, terus 49. Kita cek jumlahannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kurang nih. Masih kurang. Mana yang kurang ya? 53. Ada lagi yang masih kurang? 9, 49 sudah, 29. Oh, 29. 29 sudah. 40. Justru 40 yang belum nih ya. 40. Ini saya sisipkan 40 di sini. Oke, sepertinya sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah apa sih yang mau dicari di dalam soal itu? Yang dicari di soal itu adalah pasangan dari 15. Kalau misalkan sudah berurutan, maka pasangan yang terjadi pasti pasangan depan belakang, depan belakang, depan belakang. Kalau itu adalah soal yang barisannya penambahannya itu adalah menggunakan operasi penjumlahan. Ya. Kalau perkalian beda lagi nantinya ya. Artinya apa? Ini pasangan satu dengan pasangan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat, lima dengan lima. Artinya apa? Pasangan dari 15 itu akan sama dengan 47. Jadi kalau sudah diurutkan begitu ya, enak ya. Jadi tinggal maksudnya adalah begini. Tinggal lihat depan pasti bersekongkol dengan depan. Yang nomor dua itu pasti bersekongkol dengan nomor dua dari belakang. Itu pasti seperti itu ya. Oke, oke. Kemudian yang berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6 ini kembali lagi ke geometri. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan soal nomor 6 itu ya? Soal nomor 6. Ada beberapa yang masih keliru ya ketika soal ini saya berikan pada para siswa ya. Tetapi kalau misalkan tahu metodenya ya akan menjadi pertanyaan yang gampang dan langsung ketemu mungkin ya karena dihafalkan ya. Tapi harapannya tidak hafal saja. Ya. Oke, kita coba lihat perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang berwarna biru itu sama dengan berapa? Jadi ada dua persegi yang berwarna biru gitu. Kita diminta untuk menentukan berapakah luasnya. Nah, eh, ada hal yang mulai kita coba cek ya, karena di sana tidak diketahui panjang sisi-sisi yang lain selain panjang yang ukurannya adalah 3 gitu ya. Maka kita coba kasih nama sehingga argumen itu bisa dijalankan kembali gitu ya. Loh, oke oke. Nah, sekarang kita coba misalkan, atau saya kasih nama dulu lah ya, kasih nama dulu. Katakanlah ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, katakanlah begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek karena luas perseginya justru yang mau kita cari gitu ya. Dan tidak ada informasi apapun tentang persegi-persegi itu, maka mau tidak mau kita misalkan aja. Misal ini sebagai X,
Dan ini sebagai Y juga boleh lah ya. Sebagai Y itu juga boleh. Nah, sekarang permasalahannya adalah kesejajaran ya, kesejajaran sekali lagi kesejajaran. Nah, kita sekarang bisa melihat bahwa oh ini belum bernama nih. Kita coba lihat ini. Ada segitiga IHE ya dan segitiga eh, GRE. GRE. Jadi kalau misalkan itu X, maka ini X. Jika misalkan ini Y, maka ini juga Y. Oke. Nah, sekarang dari perbandingan itu, maka kita bisa mengatakan bahwa hmm, apa ya? Ya kesebangunan lah, kesebangunan aja ya. Jelas bahwa segitiga BHG, BHE itu sebangun dengan segitiga BDE. G, sorry saya, BHE, kok BHE itu? IHE, sorry, 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 sorry. IHE dengan GFE. GFE. Ini yang atasnya salah juga ya, BD. Nah, saya ganti GRE. GRE. Oke, oke. Nah, kalau dia dibangun, maka tentunya perbandingan sisi-sisinya itu tentunya sama ya. Perbandingannya sama. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat akibat dari kesebangunan itu tentunya ya. Apa yang bisa kita lihat? Katakanlah apa ini? HE lah ya. HE berbanding dengan GR itu akan sama dengan IH, IH berbanding dengan ER. Hmm. Apa yang bisa kita lakukan ya? Oke deh, oke deh. Kita coba masuk ya. Berarti ini akan sama dengan IH berbanding dengan GD juga. Oke. Berarti sekarang yang kita mau arahkan itu adalah X, ya ini A lah ya. Ini A juga dapat. Nah, oke, oke. Berarti kita sekarang bisa mengatakan bahwa IH berarti X berbanding dengan apa ini ya, EG ya, EG itu akan sama dengan HE. HE itu berarti apa namanya ini X A berarti ya, A per Y, A per Y. Oke, oke. Kita coba lanjutkan. Maka akan didapatkan bahwa X E EG-nya dapat saya tuliskan sebagai X per A
X plus A minus Y ya karena yang kita dapatkan bahwa ADEK itu juga persegi ya berarti KE panjangnya itu sama dengan ED. Oke, kita coba lanjutkan. Maka ini akan sama dengan A per Y. Nah, kalau misalkan kita kalikan secara silang, maka akan kita dapatkan bahwa XY itu sama dengan XA ditambah A kuadrat dikurangi AY. Ya. Oke, ya kita simpan aja dulu sampai di situ ya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi apa namanya ya pada segitiga BCE tentunya ya. Saya tuliskan di mana nih? Pada segitiga eh, HEG aja, HEG, HEG. Karena yang diketahui itu kan adalah HG ya, yang sama dengan 3, maka kita arahkan ke sana saja, biar unsur yang diketahui itu bisa dimanfaatkan tentunya ya. Oke, nah siku-siku maka pasti akan berlaku Pitagoras ya, pasti akan berlaku Pitagoras, teorema Pitagoras. Nah, saya coba tuliskan di bagian atasnya ya. Berarti HE kuadrat ditambah EG kuadrat, sorry, EG kuadrat itu sama dengan HG kuadrat. Artinya apa? HE-nya sendiri itu adalah A, berarti ini adalah A kuadrat ditambah EG-nya itu tadi siapa? EG-nya itu akan sama dengan EG. Berarti X plus A minus Y ya. X plus A minus Y kuadrat. Itu sama dengan 3 kuadrat atau sama dengan 9 ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita coba apa namanya? Me- mendistribusikan atau menjabarkan ya, menjabarkan bentuk yang ada di tanda kurung itu ya. Berarti dari sini kita akan dapatkan A kuadrat plus ini saya jabarkan begini aja. X plus A kuadrat minus berarti plus Y kuadrat minus 2 X plus A dikalikan dengan Y ya. Sama dengan 9. Kita pakainya yang ini ya berarti. Kalau saya tuliskan X minus Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat minus 2 XY. Nah, kita pakainya sana ya. Oke. Nah, yang berikutnya berarti sekarang kita akan dapatkan bahwa A kuadrat plus ini kita jabarkan kembali, maka di sini akan kita dapatkan X kuadrat plus A kuadrat plus 2XA plus Y kuadrat minus 2. Nah, ini kita masukkan minus 2XY minus 2AY. 2AY sama dengan 9. Sama dengan 9. Oke, itu kurungnya sudah kebuka ya, kebuka Anda. Oke, nah sekarang kita coba rapikan kembali nih, rapikan kembali. Kita coba kumpulkan yang apa ya, yang menuju kepada apa yang sudah kita dapatkan di bagian ini ya, di bagian ini. Oke, kita coba cek ya, kita coba cek. Dari sini kita akan dapatkan bahwa ini sama ini bisa kita kumpulkan, berarti ini akan mendapatkan 2A kuadrat, kemudian X kuadrat plus X kuadrat, ini sudah plus 2XA, 2XA, ini sudah
minus 2XY minus 2AY. Ini sudah. Plus Y kuadrat ya. Plus Y kuadrat. Plus Y kuadrat sama dengan 9. Kita punya apa? Kita coba cek lagi. Kita punya apa? XY. Saya tuliskan di mana ini? Saya copy aja ya. Saya copy saja biar tidak naik turun. Oke, saya pindahkan ke sini, ke atas sini. Oke, oke. Maka dari sini akan kita dapatkan bahwa ini X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian plus 2A kuadrat, plus AX minus XY minus AY ya, sama dengan 9. Sama dengan 9. Oh ya betul, sama dengan 9. Oke, nah kemudian yang berikutnya X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kemudian plus 2A kuadrat plus AX minus AY minus XY. Nah, dia sendiri itu akan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita tuliskan ya, kita tuliskan biar sama, berarti ini saya naikkan aja. Ini saya naikkan, wait, ini saya hapus aja. Oke, ini dapat saya tuliskan sebagai berikut ya, bahwa XA plus A kuadrat minus AY minus XY itu sama dengan 0. Artinya apa? Berarti ini dikalikan 0. Dia akan sama dengan 9. Nah, berarti kita dapatkan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat, ketika pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah luas daerah yang berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna biru, yang kecil itu panjang sisinya X, berarti luasnya adalah X kuadrat. Kalau luas daerah yang berwarna biru, panjang sisi yang kedua itu Y, berarti Y kuadrat. Artinya apa? Jumlahnya itu sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 9. Oke, oke. Yang berikutnya, kita coba cek. eh, Soalnya agak-agak panjang ya, tetapi kalau seperti ini kayaknya berkaitan dengan pola tentunya ya. Oke. Nah, selisih antara dua buah bilangan A dan B itu adalah bilangan non negatif dari A kurang B atau B kurang A. Jadi pilihlah yang bernilai positif atau nol ya. Kalau dia sama kan pasti sama dengan nol. Sebagai contoh, selisih antara 24 dan 64 itu sama dengan 40. Jadi bukan negatif 40 tetapi 40. Nah, perhatikan bilangan berikut. 88, 24, 64, 40, 24, dan seterusnya. Di mana bilangan setelah bilangan kedua merupakan selisih antara dua buah bilangan sebelumnya. Kita coba cek ya, kita coba cek dan kita coba teruskan dulu. Apakah membentuk satu pola atau enggak ya? Jadi 88, 24, 64. Jadi 64 itu siapa toh? 64 itu adalah selisih antara 88 dan 24 ya. Maka bilangan berikutnya adalah selisih antara 24 dan 64, yaitu berapa? 40 ya. Kemudian bilangan berikutnya kan 24. 24 itu dari mana? Yaitu selisih antara 64 dan 40.
ya. Ini adalah 24. Maka bilangan berikutnya itu adalah selisih antara 40 dan 24 tentunya. Berapa itu? Yaitu sama dengan 14 ya. 16, sorry. 16. Maka yang berikutnya adalah selisih antara 24 dan 16. Maka dia akan sama dengan 8. Bilangan berikutnya berarti selisih antara 16 dan 8. Berarti 8. Selisih berikutnya adalah 8 dan 8. Maka dia akan sama dengan 0. Berikutnya selisih antara 8 dan 0. 8. Berikutnya 0 dan 8. Berarti 8. Berikutnya 0. Oh, kalau misalkan kita sampai di sini, kita sudah bisa melihat ternyata setelah 16 maka bilangannya berpola, yaitu 8, 8, 0, 8, 8, 0, 8, 8, 0, dan seterusnya. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya kita adalah mau menentukan bilangan jumlah bilangan 100 pertama itu berapa, ya. 100 bilangan pertama itu berapa? Maka kita coba analisis dulu, ya. Eh, ini bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini sudah ada 6 bilangan. Ya. Berarti kalau misalkan ada 100 bilangan pertama, berarti kita apa ya? Sisanya yang 880, 880 itu ada berapa ya? 100 dikurangi 6, maka dia akan sama dengan 94. Karena ini adalah pengulangannya 3, 3, 3, 3, maka kita akan melihat sisanya ya. Berarti 94 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Ya, 31 sisa 1 ya, sisa 1. Artinya apa? Bilangan yang terakhir itu pasti adalah 8. Bilangan yang terakhir itu adalah 8. Bilangan yang 100 maksudnya ya. Artinya apa? Berarti sekarang kita bisa menjawab pertanyaan itu menjadi 88 ditambah 24 ditambah 64 ditambah 40 ditambah 24 ditambah 16 ditambah 31 dikalikan berapa? Dikalikan dengan 8 ditambah 8 ditambah 0 ya. 8 ditambah 8 ditambah 0. Ditambah yang terakhir itu 8. Jadi 31 itu karena banyaknya pengulangan 880, 880 itu adalah 31. Maka kita bisa menjumlahkan bagian yang ini berapa? 31 ditambah 31 dikali 16 berapa? Ditambah 8 itu berapa? Nah, ini kalau misalkan kita hitung, maka akan kita dapatkan 760 seperti yang sudah disampaikan oleh siapa ini ya? Kate ya, Kate. FM 40005 juga betul ya. Oke, oke, oke. Oke, yang berikutnya nomor 8. Nomor 8. Ini juga masih relatif gampang nih nomor 8 ya. Asalkan tahu tentang apa namanya ya. Pigeonhole ya. Pigeonhole itu menjadi permasalahan yang gampang. Pada kegiatan pemilihan ketua kelas, sebanyak 61 siswa memilih 4 calon ketua kelas, di mana setiap siswa hanya dapat memilih satu calon ketua. Calon ketua dikatakan menang dalam pemilihan tersebut jika mendapatkan pemilih terbanyak. Berapakah minimal pemilih untuk suatu calon tersebut dinyatakan menang? Nah, caranya gampang ketika kita tahu tentang pigeonhole ya. Vivo sudah menjawab, yang lain juga silakan menjawab gitu ya. Kalau kita lihat
banyaknya pemilih itu adalah 61. Karena di sini ada 4 calon, maka kan kondisi sejelek-jeleknya keempat calon itu memiliki perolehan suara yang hampir sama ya. Maka kita bagi 4 aja karena sejelek-jeleknya kondisi hampir sama semuanya ya. Maka ini akan sama dengan 15 sisa satu ya. Artinya kalau misalkan A, B, C, D sejelek-jeleknya kondisi, maka ini 15 suara, 15 suara, 15 suara, 15 suara. Sisa satu. Jadi kalau misalkan satu orang itu memilih A, maka A itu adalah juara plus satu ya, plus satu. Kalau B, maka ya juaranya adalah B. Kalau pemilih yang terakhir memilih C, maka juaranya adalah C. Artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa sejelek-jeleknya kondisi, peserta itu akan menang jika mendapatkan suara sebanyak 15 plus 1 atau sama dengan 16. Itu namanya prinsip pigeonhole ya. Saya cek dulu ini yang sudah, wah ya sudah banyak sekali ini ya. Reiki, Julian, Vivo, Adlin, Samuel, Selo, itu sudah dapat ya dan semuanya sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9. Perhatikan operasi berikut. 5 pangkat 20 plus 1 dikalikan 5 pangkat 25 plus 1 dikalikan dengan 5 pangkat 2025 plus 1 dikit satuan dari operasi tersebut itu adalah berapa? Nah, kita coba cek. Lihat pola berikut ya. Pola berikut. Oh, sudah ada yang menjawab nih. D, 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 D. Ya, banyak sekali. Ada yang C, ada yang C. Oke, kita coba cek ya. Jadi, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Dikit satuannya ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka dikit satuannya adalah 5. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Atau dikit satuannya 5. Yang terakhir deh. 5 pangkat 3, sorry, 5 pangkat 4 sama dengan 625. Maka dikit satuannya 5. Artinya apa? 5 dipangkatkan dengan berapapun, di mana pangkatnya adalah bilangan apa namanya bilangan cacah ya atau bilangan asli ya, sorry, sorry, bilangan asli ya, maka digit satuannya pasti 5. Jadi digit satuan dari 5 pangkat N, di mana N-nya adalah bilangan asli, maka satuannya adalah 5. Artinya apa? Satuan dari ini adalah 6. Satuannya ya, bukan hasilnya ya. Dikali dengan satuan dari 5 pangkat 25 plus 1, itu juga 6. Satuannya, ini satuannya ya. 5 pangkat 2025 plus 1, itu juga satuannya adalah 6. 6 kali 6 kali 6. Ya, satuannya ya, kita memfokuskan kepada satuannya. Maka jelas satuannya adalah 6. Bukan hasilnya ya. Kalau hasilnya saya tidak tahu ya, karena itu bilangannya kan sangat besar sekali. 5 pangkat 2025 kan sangat besar sekali. Tetapi soal kompetisi itu tidak mengarah ke sana, tetapi mengarah kepada digit satuannya. Jadi yang bisa kita cari polanya itu adalah digit satuannya. Nah, ini baru pangkat 5 yang relatif gampang ya. Oke, banyak yang menjawab D. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba cek yang berikutnya. Nah, ini kalau SMP ada persamaan garis, menentukan garis potong, sorry, menentukan titik potong dari dua buah garis yang berpotongan, ya maka akan bisa. Ya. Oke, kita coba cek ya. Dua buah persamaan, Y sama dengan minus 2X plus 8. Itu yang ini ya, yang bawah ya. Y sama dengan setengah X minus 2. Ini yang kedua.
berpotongan di titik 4,0. Jadi ini titiknya adalah 4,0. Katakanlah adalah titiknya adalah titik A. Luas daerah segitiga yang terbentuk dari dua persamaan garis tersebut dengan garis X sama dengan minus 2 itu yang mana? Jadi X sama dengan minus 2 itu yang ini. Nah, kalau misalkan kita diminta menentukan luasnya, maka kita diminta untuk menentukan luas yang saya arsir itu. Jadi kalau misalkan titik potongnya ini saya kasih nama B, ini titik potongnya saya kasih nama C, maka mau tidak mau kita harus menentukan titik potong B-nya itu di mana, titik potong C-nya itu di mana. Oke, kita mau menentukan letak titik potong B, ya. Maka jelas X-nya kan sama dengan minus 2. Berarti Y sama dengan setengah. X minus 2 sama dengan setengah. Minus 2 dikalikan dengan, jika dikurangi dengan 2 atau sama dengan minus 1 minus 2 atau sama dengan minus 3. Ya, saya cek ini yang sudah menjawab siapa ini? Oh, nomor 10D. Oke, kita coba cek ya. Artinya apa? Titik B itu koordinatnya itu adalah minus 2, minus 3. Nah, sekarang kita mau menentukan letak titik C. Letak titik C itu di mana? Y sama dengan minus 2X plus 8. Minus 2. X-nya itu kita substitusikan minus 2 plus 8. Maka ini akan sama dengan 4 plus 8, maka ini sama dengan 12. Artinya apa? Titik C itu koordinatnya adalah minus 2,12. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, berarti kita bisa menentukan panjang BC-nya itu berapa? Panjang BC-nya itu akan sama dengan 12 dikurangi dengan negatif 3 atau sama dengan 15. Nah, sekarang kalau untuk mencari luas segitiga berarti kita butuh tingginya dong. Andaikan ini adalah titik D, maka AD adalah tingginya. Jadi saya coba panjang AD itu sama dengan berarti berapa? 4, 4 ditambah 4 dikurangi negatif 2 ya. Berarti akan sama dengan 6 ya. AD berarti itu akan sama dengan 6. Artinya apa? Berarti luas segitiga ABC itu akan sama dengan setengah dikalikan BC dikalikan dengan AD. Atau sama dengan setengah dikalikan BC-nya tadi berapa? 15. Dikalikan dengan AD-nya berapa? AD-nya itu sama dengan 6. Berarti ini akan sama dengan 3 kali 15 atau sama dengan 45. Ya. Siapa tadi yang sudah menjawab betul ya? Saya cek. Oh, siapa? Kate, Adlin, Reiki itu sudah benar ya. Oke. Yang berikutnya nomor 11, nomor 11. Tentukan luas daerah yang berwarna kuning pada gambar di bawah ini. Jadi kita diberikan modal gambar seperti itu ya. Nah, kita harus bisa menerjemahkan apa-apa yang diketahui di soal tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sana itu ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama jari-jarinya 4 dan lingkaran yang kedua adalah jari-jarinya 6. Yang namanya jari-jari dimanapun dia berada pasti sama asalkan pada lingkaran yang sama. Artinya kalau misalkan saya kasih nama katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D katakanlah, berarti panjangnya AD itu juga sama dengan 4, panjangnya CD itu pasti sama dengan 6, dan panjangnya BC itu belum kita ketahui, panjangnya AB itu juga belum kita ketahui ya. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat di sana AB itu adalah garis singgung lingkaran besar ya yang berjari-jari 6. Jadi kalau dia adalah garis singgung, maka tentunya andaikan ini titik singgungnya adalah titik singgungnya saya namai E, maka sifatnya itu harus kita pakai. Artinya apa? CE
pasti tegak lurus dengan AB. Maka karena CE itu adalah jari-jari, maka CE itu juga pasti sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba lihat pada segitiga ACE, itu kan merupakan satu segitiga siku-siku toh, di mana CE-nya itu sama dengan 6, AC-nya itu sama dengan 10, maka kita bisa menentukan bahwa panjangnya AE itu sama dengan 8. Itu Pitagoras ya. Atau kalau hafal triple Pitagoras ya akan jauh lebih baik tentunya ya. Oke. Nah, panjangnya AE itu sama dengan 8. Ini sudah ada. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan luas daerah yang diarsir, maka kita sudah didapatkan informasi bahwa AC itu sama dengan 10 ya. Berarti kita butuh BC. Boleh ya, kita cari BC-nya boleh. Atau kita pakai sudut pandang yang lain. Alasnya AB, tingginya adalah CE ya. Maka kita butuh panjang AB-nya berapa sebagai alasnya. Nah, sepertinya pilihan kedua itu jauh lebih cepat daripada pilihan yang pertama. Karena apa? Karena kita punya teorema proyeksi pada segitiga siku-siku ya. Jadi saya tuliskan pada segitiga ABC itu merupakan suatu segitiga siku-siku dan EC itu tegak lurus dengan AB, maka kita bisa menggunakan teorema proyeksi ya. Berlaku teorema proyeksi. Jadi teorema proyeksi itu ada 4. Salah satunya adalah yang mau saya pakai di sini ya. Apa? Yaitu AC kuadrat itu akan sama dengan AE dikalikan dengan AB. Ya. Nah, AC-nya sudah ada 100 ya. AC kuadratnya ya 100, AE-nya itu sama dengan 8 dikalikan AB. Maka panjangnya AB itu akan sama dengan 100 per 8. Ya, itu panjangnya AB. Nah, kalau kita eh, cek berarti syarat untuk mendapatkan atau mencari luasan sudah ada dong, karena AB-nya itu sudah ditemukan. Ya, berarti kita bisa mengatakan begini. Luas segitiga ABC atau yang berwarna kuning itu sama dengan setengah dikalikan AB dikalikan dengan EC. Atau sama dengan setengah dikalikan dengan 100 per 8 dikalikan EC-nya itu sama dengan 6. Ya. Berarti ini 3. Berarti ini akan sama dengan 300 per 8. Ya, 300 per 8. Dibagi 4 kayaknya bisa deh dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4, 75 per 2. 75 per 2. Oke. Ada enggak? Oh, B ya. Oke, oke. Jadi ada teori-teori yang harus masuk ya di sana ya. Adlin, oke. Nana juga oke. Kemudian yang berikutnya, nomor 12. Jika N sama dengan 7 pangkat P plus 4 dikalikan dengan 5 pangkat I dikalikan 2 pangkat 3 adalah bilangan kubik atau pangkat 3, di mana P dan Q-nya itu merupakan bilangan bulat. Maka nilai terkecil dari P plus Q itu sama dengan berapa? Hmm. Oh, jawabannya A ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita, sorry bukan jawabannya A, tetapi saya membaca ya, barangkali beda ya nanti kita coba cek ya. Oh, nanti ya, Amin ya, nanti kita kembali lagi ke sana. Kita selesaikan yang ini dulu, kadung. Oke, nah kalau misalkan kita tahu tentang bilangan berpangkat 3, maka salah satu syaratnya itu adalah pangkat dari suku-sukunya itu merupakan kelipatan 3.
ya. Maka ketika seperti itu jelas bahwa Ki itu merupakan kelipatan tiga terkecil, ya, terkecil, ya, karena di sini yang mau adalah terkecil. Maka jelas bahwa Ki-nya itu sama dengan tiga. Kalau yang pangkat dua itu sudah jelas ya, dia pangkatnya tiga pastinya. Nah, kemudian yang berikutnya P plus 4 itu juga merupakan kelipatan tiga dong. Kelipatan tiga. Ya. Karena P plus 4 itu merupakan kelipatan tiga terkecil, ya jelas P plus 4 itu haruslah sama dengan tiga. Karena terkecil ya. Maka di sini P-nya itu sama dengan minus 1 ya. P-nya sama dengan minus satu. Nah, kalau begitu berarti P plus Q itu sama dengan min satu plus 3 atau sama dengan minus 2 atau sama dengan 2 ya. Oke. Loh, P-nya kok boleh negatif satu, Pak? Boleh. P-nya boleh negatif satu karena di sana syaratnya itu hanya P dan Q itu merupakan bilangan bulat ya, bukan bilangan bulat positif ya. Berbeda halnya ketika P dan Q-nya itu bilangan bulat positif. Kalau P dan Q-nya bilangan bulat positif berarti kalau P plus 4-nya sama dengan 3 itu tidak terpenuhi. Berarti harus naik kembali. Berarti P plus 4 itu sama dengan 6. Maka P-nya itu sama dengan 2. Ya. Tetapi itu kalau bilangan bulat positif. Oke. Yang sudah menjawab tadi B, B, Kate itu ada yang menjawab A. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Saya ke Amin dulu ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan, Amin? Teori proyeksi ya, ada 4 ya. Atau misalkan, misalkan saya mau lengkapi ya, boleh-boleh saja ya. Saya lengkapi saja ya sekalian ya. Jadi biar untuk tambahan ilmu saja. Jadi kalau misalkan saya punya segitiga A, B, C, kemudian ada suatu garis yang tegak lurus ke sisi miringnya, katakanlah ini D, ini siku-siku ya, maka akan berlaku satu bahwa AB kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan BC. Atau yang kedua, AC kuadrat sama dengan CD dikalikan dengan CB. Yang berikutnya, bahwa akan berlaku AD kuadrat itu akan sama dengan BD dikalikan dengan CD. Yang ketiga, bahwa akan berlaku AD dikalikan BC itu akan sama dengan AB dikalikan dengan AC. Dan yang terakhir, itu akan berlaku bahwa AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Itu adalah 4 teorema proyeksi pada segitiga siku-siku yang salah satunya kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari BC boleh Pak, boleh. Nanti ketemunya akan sama, ya. Tapi untuk mencari BC kita harus mencari BE-nya dulu, ya, BE-nya dulu. Jadi dua langkah yang masih menjadi tanggungan kita, ya. Oke, yang berikutnya, silakan yang sudah bisa direspon juga enggak apa-apa. Oke, perhatikan gambar berikut. Persegi A, ABCD adalah satu persegi maksudnya. AFD itu sama dengan 16. Jadi ini luasnya adalah 16. Kemudian DEC itu luasnya sama dengan 7. DEC itu sama dengan 7. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah luas persegi A, B, C, D. Ya. Nah,
Nah, kira-kira kalau misalkan seperti itu, kita mau menggunakan apa nih konsep yang mau kita pakai ya? Apakah dengan kesebangunan atau apa ini? Ya mungkin juga ya. Yuk kita coba cek. Nah, yang pertama begini, yang pertama, kalau misalkan kita lihat yang namanya persegi itu kan panjang sisi-sisinya, sisi-sisi yang berhadapan itu kan sejajar ya. Berarti kalau misalkan kita lihat luas segitiga BED, BED itu pastilah sama dengan luas segitiga BEA, BEA ya. Di mana luas BED-nya itu sama dengan BEF, BEF ditambah dengan DEF, DEF, sedangkan luas BEA itu luasnya sama dengan BEA, sorry, BEF ditambah dengan luas BFA, BFA. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa mengatakan bahwa luas segitiga DEF itu pastilah sama dengan luas segitiga BFA. Ya, artinya luasan ini itu sama dengan ini. Ya, luasannya sama ya. Oke, nah sekarang berarti kita coba me, ya memisalkan aja lah, memisalkan apa ya. Memisalkan bahwa luasan ini sebagai L, maka ini sama dengan L juga ya, L juga. Oke, nah sekarang hmm, berarti kita bisa mengatakan begini ya, luas segitiga ADE, luas segitiga ADE berarti kan sama dengan setengah dari ABCD, ABCD. Di mana ADE-nya itu sama dengan 6 plus L, dia akan sama dengan setengah dari ABCD atau setengah dari seginya ya. Oke. Nah, di sisi lain kita juga bisa mengatakan begini, bahwa luas ABE, luas ABE ditambah dengan luas DEC, DEC itu juga sama dengan setengah dari luas persegi ABCD. Nah, ABE-nya sendiri itu akan sama dengan BEF, BEF ditambah dengan L ditambah dengan DEC-nya 7 sama dengan setengah dari luas ABCD. Nah, karena ini sama dengan ABCD, ini sama dengan ABCD, maka pastilah ini sama dengan ini. Ya, berarti kita bisa mengatakan 16 plus L sama dengan luas BEF ditambah L ditambah 7. Berarti luas BEL-nya itu dapat kita temukan dia sama dengan 16 dikurangi 7 atau sama dengan 9. Oh, berarti kita sudah mendapatkan luas BEF-nya. BEF kok BEF. BEF itu sama dengan 9. Nah, sekarang kalau misalkan luasnya sama dengan 9, berarti kita bisa apa namanya ya, melihat kesebangunan ya, kesebangunan dulu lah ya, kesebangunan dulu. Jelas bahwa segitiga BFE, BFE itu kan sebangun dengan segitiga ADF ya, ADF. Maka kita bisa mengatakan bahwa hmm, kesebangunan apa? Enggak usah ya. Oh ya, sebangun. Tapi bukan perbandingan sisi-sisinya ya. Saya mau pakainya adalah eh pada suatu segitiga
yang sebangun, maka perbandingan luasnya itu sama dengan perbandingan kuadrat dari sisi-sisi yang seletak ya. Itu yang akan kita pakai karena luasannya itu yang muncul di dalam soal tuh. 9 itu luasan BFF, sedangkan yang 16 itu luasan ADF ya. Maka kita pakainya yang luasan aja ya. Artinya apa? Artinya berarti kita bisa mengatakan bahwa BF berbanding dengan DF kuadrat itu akan sama dengan luasan BEF 9 berbanding dengan luasan ADF 16. Maka BF per DF itu sama dengan 3 per 4 ya. Jadi perbandingan luasnya adalah 3 berbanding 4. Kalau misalkan ini adalah 3X, ini adalah 4X. Itu maksudnya gitu ya. BF berbanding DF sama dengan 3 berbanding 4. Oke, terus apa lagi yang bisa kita katakan? Ya berarti EF berbanding itu juga 3 berbanding 4 ya. 3 berbanding 4. Apa namanya? Ini katakanlah 3Y, ini adalah 4Y. Oke, nah sekarang kita mau masuk apa namanya ya? Mencari luasan ya, mencari luasan. Apa yang bisa kita cari? Kita bisa mencari apa namanya? L-nya sudah dapat. L-nya belum ya? Oh, L-nya belum. Oh, berarti kita pakai yang ini aja, berarti BFE aja ya, BFE. Oke, kita pakainya perbandingan luas aja, enggak apa-apa. Nah, berarti kan begini, luas segitiga eh, biar BEA-nya atau pelan-pelan aja lah, pelan-pelan aja. Jadi 3Y 3Y berbanding dengan 4Y itu sama dengan 9 berbanding L. Ya, 9 berbanding L. Berarti di sini kita akan dapatkan bahwa L-nya itu sama dengan 9 kali 4 berbanding 3. Ya. Berarti sama dengan 12. Oh, berarti L-nya itu sama dengan 12. L-nya sama dengan 12. Oke. Kalau L-nya itu sama dengan 12, berarti kita bisa mengatakan begini dong. Luas segitiga ADE itu sama dengan 16 ditambah 12 atau sama dengan 28. Dan yang terakhir bahwa luas persegi ABCD itu sama dengan 2 kali luas segitiga ADE ya. Atau sama dengan 2 kali 28 atau sama dengan 56. Ada enggak 56? Hmm, ada ya. Oke. Oh, Kate, B, Rizky. Sorry, nomor nomor itu apa bukan ya? Wait. Kok mati sendiri nih? Punya saya ya. Bentar ya. Tab saya kok tiba-tiba mati. Oke. Eh, cara cepatnya karena persegi sisi-sisinya pasti sama ya. Karena sisi-sisinya persegi sama. Terus efeknya apa tuh? Apakah pasti bilangan kuadrat gitu ya? Oh, enggak juga. Karena belum tentu panjang sisinya itu adalah bilangan bulat ya. Kalau panjang sisinya bilangan bulat pasti luasnya adalah bilangan kuadrat itu pasti. Karena ternyata enggak juga. Oke.
Nomor 11 ya, nomor 11 ya. Oh, yang ini ya, yang tadi kayaknya sudah ada yang screenshot. Silakan Kayla barangkali mau screenshot, silakan. Oke, sudah ya, cukup ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke nomor 14. Nomor 14. Nomor 14 itu masuknya ke aljabar ya, aljabar. Tapi kalau kita lihat bentuknya ya lumayan lah ya, lumayan. Oke, nah nomor 14, dua buah bilangan bulat M dan N, sedemikian juga M ditambah N itu sama dengan 20. Nilai 1/N ditambah 1/N itu sama dengan 5/24. Maka berapakah nilai dari M dikalikan N? Ya, ya. Standarnya nanti kita bekerja merasionalkan ya, menjumlahkan ini. Maka kalau misalkan kita operasikan pada pernyataan yang kedua dulu lah ya. Pada pernyataan yang kedua, yaitu 1/M ditambah dengan 1/N itu sama dengan 5/24. Maka ini akan sama dengan N ditambah M per MN itu sama dengan 5/24 ya. Oke, maka maka secara perkalian silang akan didapatkan bahwa 24 M ditambah dengan 24 N itu sama dengan 5 M N ya. Nah, kemudian yang berikutnya, oh, M dan N-nya sudah ada. Oh, ya udah tinggal kita masukkan aja toh. Berarti ini saya balik lagi aja. Saya balik. Sorry, sorry, sorry. Ya, ini berarti 20/MN sama dengan 5/24 ya. Berarti MN-nya itu sama dengan 20 dikalikan 24 per 5. Nah, ini kan lebih gampang. Ya. Berarti 4 dikali 24 atau sama dengan 96. C. Ya. Oke. Yang berikutnya nomor 15. Oh, ini C. Wait, wait, wait. M sama dengan 12, N-nya sama dengan 8. Ya, sebenarnya kita ndak mencari M-nya berapa, N-nya berapa, ya. Kita sudah disodorkan M ditambah N itu sama dengan 20. Ya udah, dipakai aja itu ya. M-nya bisa saja 12, N-nya bisa saja 8. Oke. Tapi M-nya banyak sekali nilai yang apa ya? Mungkin mungkin didapatkan ya. Dia bulat toh. Ya, maksudnya begini. Bisa saja M-nya itu 1, N-nya sama dengan 19. Bisa saja M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 18. Bisa jadi negatif. M-nya sama dengan -1, N-nya sama dengan 21, itu juga mungkin ya, mungkin saja. Nah, kalau kita bersandar kepada pernyataan M ditambah N itu sama dengan 20 ya. Oke, cek wheel ya. Oke, oke, kita ke nomor 15. Nomor 15. Jika X adalah bilangan bulat kurang dari 100, berapakah banyaknya nilai X sedemikian hingga akar dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu merupakan bilangan bulat ya. Oke, kalau misalkan kita lihat, itu kan bisa kita operasikan sebagian ya. Jadi akar dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah X itu harus merupakan anggota bilangan bulat ya. Bilangan bulat gitu ya. Atau berarti ini akan sama dengan 10 plus X itu
anggota bilangan bulat. Nah, harus bilangan bulat. Dan tentunya bilangan di bawah tanda akar itu kan tidak boleh negatif ya, harus selalu non negatif. Itu artinya begitu ya. Oke. Nah, karena di sini itu harus kurang dari 100 ya nilai nilai X-nya ya. Berarti kan jelas X itu terletak antara 1 sampai dengan 100. Tidak boleh lebih dari 100 ya. Artinya apa? Maka kalau misalkan kita mencari kebalikan dari akar itu kan merupakan bilangan kuadrat gitu ya. Maka kita bisa mengatakan jadi nilainya itu merupakan bilangan kuadrat antara berapa ini? 10 ya. Antara 10 sampai dengan 100 110 lah ya, sampai dengan 110 ya. Karena nol itu juga masih mungkin. 100, oh, kurang dari berarti kalau sampai enggak boleh kalau sampai. Eh, karena tapi kebetulan enggak ada efeknya. Tapi saya coba akan melakukan sesuatu yang agak hati-hati ya. Karena kata-katanya itu sampai ya. Eh, sorry. Karena kata-katanya adalah kurang dari 100. Berarti ini saya ganti. Berarti 110 itu enggak boleh. Yang boleh itu adalah 109. 109. Oke, oke, oke. Saya rasa sudah pas ya, sudah pas. Nah, ya, yaitu bilangan berapa saja? Yaitu bilangan 16, 25, 36, 64, 49 dulu, sorry. 49, 64, 81, 11, 100 ya. Oh, sudah. Hanya itu toh ya. Artinya apa? Artinya berarti banyaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke. Sorry. Yang mana? Kate itu yang mana, Kate? Negatif rasanya termasuk bilangan bulat. Ya, negatif itu termasuk bilangan bulat ya. Ini merespon yang mana, Kate? Eh, yang nomor 15. Oh, nomor 15. Ya, negatif itu termasuk bilangan bulat ya. Ya. Oh, iya. Hmm. Berarti, oh iya. Berarti nambah satu ya, nambah satu. Berarti, hmm, 9 ya, 9. Gitu ya. Nah, terima kasih. Berarti X-nya itu sama dengan negatif satu, itu boleh ya, boleh. Hmm. Hmm. Oh, berarti masih ada satu lagi dong. X-nya sama dengan minus 4. Eh, X-nya sama dengan minus 6. Oh iya, boleh. Berarti 4. Oke. Berarti 9. Oke, terima kasih ya. Kate dan teman-teman yang mengoreksi. Sip. Oke, nomor 16.
Suku pertama dari suatu barisan adalah 20 ya. Oh, oh, masih ada satu lagi ya? Oh, masih ada satu lagi. Betul, 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 Kate. Betul, Kate. Betul, Kate. Oh, saya kembali lagi ke sini nih. Saya kembali lagi ke sini. Karena satu itu merupakan bilangan kuadrat juga ya. Sorry, sorry, sorry. Berarti X-nya itu sama dengan min 9 ya. Min 9 plus 10 sama dengan satu. Satu merupakan bilangan kuadrat. Betul, betul, betul. Berarti E sama dengan 10. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Yuk, yang berikutnya, nomor 16. Suku pertama dari suatu barisan adalah 20. Oh, masih diskusinya ini ya. Nah, ya memang pernyataannya itu kurang dari 100. Berarti 100 itu tidak boleh ya. 100 tidak termasuk. Tapi kalau kalau di dalam matematika itu di soal itu mengatakan 1 sampai 100, berarti 100-nya boleh ya. Tapi di sana pernyataannya bukan 1 sampai 100, tetapi kurang dari 100. Jelas 100-nya itu tidak termasuk di antaranya ya. Oke, oke. Ya, senang saya kalau ada diskusi-diskusi kecilnya ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, suku pertama dari satu barisan adalah 20. Jika suku pada barisan tersebut adalah T, di mana T adalah bilangan genap, maka suku berikutnya adalah setengah T. Jika suatu suku pada barisan tersebut adalah T, dan T adalah bilangan ganjil, maka suku berikutnya adalah 3 T plus 1. Berikut disajikan tiga suku pertama barisan tersebut, yaitu 20, 10, 5. Berapakah suku ke-10 dari barisan tersebut? Yo, jadi suku yang pertama itu adalah 10, sorry, 20. Suku yang kedua itu adalah 10. Suku yang ketiga itu adalah 5. Suku yang keempat, ingat, 5 itu adalah ganjil. Ya, berarti suku yang berikutnya adalah 3T plus 1. Berarti 3 kali 5 plus 1 atau sama dengan 16. Berarti suku yang kelima dia genap, berarti dia sama dengan 8. Suku yang keenam berarti sama dengan 4. Suku yang ketujuh berarti sama dengan 2. Suku yang ke-8 berarti sama dengan 1. Suku yang ke-9 berarti sama dengan 3 kali 1 plus 1 atau sama dengan 4. Gitu ya. Berarti suku ke-10 sama dengan 2 karena dia genap. Berarti A. Gitu ya. Gampang dah ini. Ini oke. Yang terakhir ya, yang terakhir, yang terakhir. Yang sudah menjawab banyak juga yang benar tadi ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Dia adalah 1/4 lingkaran. Kemudian ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tanda yang muncul di soal itu. Diperhatikan tanda-tandanya. Termasuk di sana yang saya maksud adalah BC sama dengan CE ya. BC sama dengan C. Itu penting sekali. Nah, kemudian CD sejajar dengan EF, sejajar pula dengan OA. Di mana OA-nya itu sama dengan 5. Kalau soal ada unsur lingkarannya, maka dapat dipastikan unsur pada lingkaran yang namanya pusat dan jari-jari itu menjadi unsur yang sangat penting di sana, gitu ya. Oke, kita coba cek. EF-nya itu sama dengan 4. Kita diminta untuk menentukan berapakah panjang CD-nya. Nah, kita coba buat garis bantu. OA itu adalah jari-jari ya. Berarti jelas bahwa kalau saya menghubungkan OF, berarti OF itu pastilah sama dengan 5. Ya. Maka kita bisa mengatakan pada segitiga OEF ya, siku-siku, di mana OF itu sama dengan 5, EF sama dengan 4,
maka dengan triplo Pitagoras bahwa OE itu sama dengan 3. Kalau tidak tahu ya pakainya teorema Pitagoras itu enggak apa-apa ya. Berarti ini sama dengan 3 nih. Nah, jelas OB itu sama dengan 5 juga ya karena OB itu merupakan jari-jari juga ya. Nah, artinya apa? Artinya BE itu sama dengan 2. Kalau BE sama dengan 2 berarti BC sama dengan CE, sorry, CE itu pastilah sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Nah, yang terakhir kita coba menarik garis dari O ke D. Kalau O gede, maka kita tahu bahwa dia jari-jari juga. Berarti dia akan sama dengan 5. Nah, sekarang pada segitiga ODC, itu kan juga merupakan satu segitiga siku-siku, toh, di mana OD sama dengan 5, kemudian OC itu sama dengan 4, 3 plus 1 ya, maka jelaslah bahwa CD itu sama dengan 3. Gitu ya. Nah, oke, ini soal yang saya buat masih ada beberapa soal ya karena sampai 25 tetapi waktunya tidak memungkinkan. Nah, karena ini adalah pembinaan general untuk jenjang SMP yang ikut ada kelas 1, kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9, maka tentunya soal yang saya munculkan di dalam pembinaan ini ya diperuntukkan untuk kelas 7, juga untuk kelas 8, juga untuk kelas 9. Artinya nanti model-modelnya bisa ada yang saya tarik ke kelas 7, ada soal yang bisa saya tarik ke kelas 8, ada juga yang soal yang saya tarik ke kelas 9. Kalau soalnya pasti berbeda ya. Dari model-model dan tingkat kesulitannya itu bisa dipilah-pilah tentunya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa apa namanya ya hal yang mau saya sampaikan tentunya bahwa KMT ini diadakan oleh PPO dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya untuk mempersiapkan anak-anak ke lomba yang sesungguhnya ya. Lomba yang sesungguhnya itu apa? Ya tentunya adalah Olimpiade Sains Nasional ya. Jadi ini sebagai ajang uji coba, ajang apa ya, ukur diri apakah saya mampu atau belum. Kalau belum tentu apa ya, saya katakan menyerah jangan. Justru kalau misalkan, ternyata kemampuan saya masih belum banyak ya, maka bukan menyerah tetapi justru menjadi pecutan untuk belajar dan belajar lagi tentunya. Gitu ya. Semoga sukses semuanya di KMT. Semoga sukses semuanya di Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan pada bulan Juli tentunya ya. Kalau tidak salah tanggal 11 ya untuk jenjang SD dan SMP. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di lomba-lomba yang lain, di event-event yang lain, baik yang diadakan oleh PPO ataupun yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya coba stop record dulu ya.